Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Nesya Tiara Kartini dengan NIM 11166265066 dari kelas B Program Studi Pendidikan Masyarakat Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Jakarta, angkatan 2025. Di sini aku akan menjelaskan tentang digital skill menguasai dunia kerja kreatif di era 4.0. Nah, perkembangan zaman yang semakin pesat membawa perubahan besar pada dunia kerja, termasuk pada bidang kreatif. Profesi ini juga semakin dibutuhkan karena mampu menghasilkan karya yang tidak hanya indah secara visual, tetapi juga bermanfaat serta harus relevan dengan kebutuhan masyarakat. Untuk itu diperlukan penguasaan keterampilan yang beragam agar seorang tenaga kreatif mampu bersaing, beradaptasi, dan terus berkarya di tengah perkembangan teknologi serta perubahan tren. Selanjutnya kita masuk ke latar belakang. Profesi tenaga kreatif hadir sebagai jawaban atas kebutuhan industri dan masyarakat yang menuntut karya inovatif, segar, dan bernilai guna. Sekarang siapa sih yang nggak butuh kreativitas? Tenaga kreatif ini juga dituntut menguasai hard skill seperti desain, fotografi, dan penulisan konten. Soft skill seperti komunikasi, kerjasama, dan kepemimpinan, serta digital skill seperti literasi digital, pengelolaan media sosial, dan digital marketing. Semua yang dihasilkan tidak hanya menarik, tetapi juga mampu menjangkau audiens luas dan memberi dampak positif. Nah, pasti di setiap pekerjaan ada tantangannya. Nah, tantangan yang dihadapi oleh tenaga kreatif ini tuh sangat beragam. Perubahan teknologi yang sangat cepat membuat keterampilan lama bisa segera tertinggal, sehingga perlu adanya reskilling dan upskilling secara berkelanjutan. Selain itu, persaingan di industri kreatif semakin ketat, sehingga menuntut individu untuk terus menghasilkan ide-ide baru yang unik dan relevan. Di sisi lain, kemampuan beradaptasi, bekerja sama dalam tim, serta membangun komunikasi dengan klien juga menjadi tantangan tersendiri agar profesi ini tetap dapat berkembang dan memberikan kontribusi nyata. Kita masuk ke pemetaan keterampilan masa depan. Pertama itu ada hard skill. Nah, di hard skill ini keterampilan yang dibutuhkan yaitu menulis karya ilmiah, melakukan penelitian kualitatif maupun kuantitatif, membuat kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan mahasiswa, menganalisis data dengan software, serta menyusun modul pembelajaran. Nah, dari hard skill ini keterampilan yang sudah saya miliki yaitu saya sudah bisa menulis laporan sederhana untuk tugas kuliah, membuat bahan presentasi dengan PowerPoint, dan mencari sumber bacaan dari internet. Saya juga sudah pernah mencoba membuat kerangka kurikulum kecil dalam bentuk rencana pembelajaran sederhana. Dari hard skill ini ada pun keterampilan yang harus saya kembangkan yaitu saya masih harus banyak belajar cara menulis artikel ilmiah yang bisa dipublikasikan di jurnal, memahami lebih dalam metode penelitian yang benar, menguasai software analisis data, serta menyusun kurikulum yang lebih kreatif dan relevan dengan kebutuhan zaman. Yang kedua itu ada soft skill. Nah, di soft skill ini yaitu ada kemampuan yang harus dibutuhkan yaitu kemampuan komunikasi tentunya, kerjasama dalam tim, kepemimpinan, public speaking, problem solving, empati, dan juga keterampilan negosiasi. Nah, yang keterampilan yang sudah saya punya di soft skill ini yaitu saya merasa sudah cukup bisa bekerja sama dengan baik dalam kelompok kelompok kecil saat ada tugas, bisa berkomunikasi dengan teman maupun dosen, serta cukup percaya diri saat ikut diskusi. Selain itu, saya juga bisa memahami perasaan orang lain dan mencoba menjaga suasana kerja kelompok tetap nyaman. Nah, adapun yang harus dikembangkan yaitu saya perlu melatih diri untuk berbicara dengan lebih percaya diri di depan banyak orang, belajar bagaimana cara memimpin kelompok besar yang memiliki anggota dengan karakter berbeda-beda, serta mengasah kemampuan negosiasi supaya bisa menyelesaikan perbedaan pendapat dengan cara yang lebih profesional. Yang ketiga itu ada digital skill. Yang pertama adalah keterampilan yang dibutuhkan yaitu literasi digital, penggunaan aplikasi e-learning seperti Google Classroom, mengolah data dengan software, memanfaatkan media sosial untuk pendidikan, membuat visualisasi data, dan juga memahami dasar digital marketing. Adapun yang sudah saya miliki di digital skill ini, saat ini saya sudah bisa menggunakan Microsoft Word atau Word, Excel, dan PowerPoint,
serta cukup aktif memakai media sosial. Saya juga sudah terbiasa membuat presentasi dengan aplikasi seperti Canva untuk membantu menjelaskan materi dengan lebih menarik. Selanjutnya ada keterampilan yang perlu dikembangkan oleh saya di digital skill ini, yaitu saya masih perlu belajar lebih dalam tentang LMS atau Learning Management System agar bisa digunakan secara maksimal dalam mengajar. Kemudian mempelajari software analisis data serta belajar bagaimana menggunakan media digital dan strategi pemasaran online untuk mendukung pembelajaran atau penelitian. Selanjutnya selanjutnya ada rescaling. Nah, di rescaling ini tuh ada 3. Yang pertama, itu, rescaling tuh adalah belajar baru. Nah, yang pertama ada dasar-dasar desain grafis, fotografi, videografi, serta penulisan konten kreatif yang relevan dengan kebutuhan industri. Fokusnya pada pemahaman teknik dasar, alur produksi, hingga cara menyampaikan pesan melalui visual maupun tulisan. Yang kedua, ada komunikasi kreatif, manajemen waktu, serta kerjasama lintas bidang. Hal ini penting agar tenaga kreatif dapat beradaptasi dengan berbagai situasi, kerja, dan tim yang beragam. Yang ketiga, ada dasar-dasar digital marketing, pengelolaan media sosial, serta analisis tren digital agar karya lebih mudah dikenal dan diterima oleh audiens yang lebih luas. Nah, eee kalau upskilling ini tuh, meningkatkan yang sudah ada, meningkatkan keterampilan yang dalam diri yang sudah ada. Yang pertama itu adalah menguasai software profesional seperti Adobe Photoshop, Illustrator, dan Premiere Pro. Selain itu, keterampilan membangun portofolio digital dan penyusunan karya kreatif yang sesuai standar profesional juga harus ditingkatkan. Peningkatan keterampilan ini mencakup presentasi ide agar lebih persuasif, kemampuan negosiasi dengan klien, serta kepemimpinan dalam kelompok kecil untuk mengarahkan jalannya proyek kreatif. Yang ketiga, ada peningkatan pada strategi personal branding, optimalisasi penggunaan berbagai tools digital seperti Canva Pro, serta penerapan konsep kampanye kreatif berbasis data. Selanjutnya ada, sebenarnya ini lebih ke refleksi pribadi, nah ini ada dampak lifelong learning. Nah, mengapa keterampilan ini penting untuk profesi yang saya pilih? Karena, keterampilan yang saya pelajari ini penting karena profesi tenaga kreatif membutuhkan sangat banyak kemampuan, baik yang sifatnya teknis maupun non teknis. Tanpa menguasai keterampilan dasar seperti desain, menulis, atau mengedit, tentu karya yang dihasilkan tidak akan maksimal. Selain itu, kemampuan komunikasi, kerjasama, dan mengatur waktu juga sangat membantu supaya pekerjaan ini bisa lancar. Apalagi jika melibatkan tim atau klien. Keterampilan digital juga tidak kalah penting, karena hampir semua proses kerja dan penyebaran karya sekarang dilakukan lewat media digital. Nah, bagaimana sih pembelajaran sepanjang hayat atau lifelong learning ini bisa membantu saya mencapainya? Nah, pembelajaran sepanjang hayat ini sangat membantu saya dalam mencapai keterampilan tersebut. Dunia kreatif selalu berubah mengikuti perkembangan zaman, sehingga saya perlu terus belajar agar tidak tertinggal. Dengan mengikuti kursus, mencoba pengalaman baru, atau belajar dari orang lain, saya bisa menambah pengetahuan dan meningkatkan kemampuan yang sudah ada. Dengan cara ini, saya akan lebih siap menghadapi tantangan serta bisa terus berkembang di bidang kreatif. Kesimpulan dari pembelajaran kali ini yaitu profesi tenaga kreatif merupakan bidang yang memiliki peran penting di era digital karena menuntut penguasaan berbagai keterampilan mulai dari hard skill, soft skill, hingga digital skill. Untuk menghadapi perubahan zaman yang cepat dan persaingan yang semakin ketat, tenaga kreatif ini tuh perlu melakukan reskilling dan upskilling secara berkelanjutan agar keterampilan yang dimiliki selalu relevan. Melalui pembelajaran sepanjang hayat atau lifelong learning, seorang tenaga kreatif dapat terus beradaptasi, mengembangkan kreativitas, dan menghasilkan karya yang tidak hanya bernilai estetika, tetapi juga bermanfaat bagi masyarakat. Dengan begitu, profesi ini tidak hanya menjadi jalan karir, tapi juga sarana kontribusi nyata dalam menghadapi tantangan dan peluang di masa depan. Sekian penjelasan dari saya. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.